bukan kamu, lalu siapa yang membunuh anak? Banyak saksi mata yang melihatmu kalau kamu yang membunuh Laksmi, Pak Lastri. Biung, bisa saja ada seseorang yang menyamar menjadi diriku. Sario. Mau apa kamu datang ke sini? Itu tidak penting. Katakan di mana Sario. Kenapa kamu menanyakan dia? Jawab saja pertanyaanku. Di mana Sario? Untuk apa aku menjawab pertanyaan? Karena kamu sudah membunuh Kanjeng Tumenggung Gruparta. Dan pasti kamu juga yang sudah membunuh Kanjeng Putri Laksmi. Karena kamu ingin menguasai Kadipaten Pati. Berarti sekarang Narendra dan Sangkuni menjadi buronan di Istana Pati. Betul. Aku juga sangat ingin menangkap dan menjebloskan mereka ke penjara. Tapi alangkah baiknya, sebelum mereka di penjara, kita siksa dulu mereka. Setuju. Bila perlu, kita bakar hidup-hidup di hadapan rakyat Pati. Gawat, kita harus pergi dari sini. Kabur, kabur, kabur! Itu orangnya! Ayo kita kejar dia! Ayo! Ayo! Siapa itu? Aku juga tidak tahu, Rum. Kalian berdua tidak akan lolos dari gua. Kecuali kalian mau bekerja sama dengan kami. Kalian tidak bisa mengancam kami! Karen, sekarang terserah kamu. Kamu mau mati atau kamu mau bekerja sama dengan kami. Ada dua pilihan. Bagus. Baguslah. Kalian memang budak-budakku yang sangat pandai. Sekarang, sebagian dari kalian pergi ke goanya Mirnawan dan mata-matai Bajang Purta. Awas, Biung! Bajang-Putra! Biarkan saja! Kurang ajar. Ini pasti perbuatan Mirnawan dan Bajang. Awas. Siap. Mereka semua telah pergi. Tapi jangan mereka pikir bisa bebas dariku. Dengan kitab pusaka, aku akan bisa memaksa kalian untuk datang di hadapan.
Orang yang mendahuluiku masih di sini. Kitabku. Tap. Ini pasti Mirnawati yang mencurinya. Awas kau Mirnawati. Aku akan menangkap dan menyiksamu. Di dalam kitab ini tertulis bahwa kitab ini bisa menarik siapapun dan kita bisa menghantarkan di dalam dunia kegelapan. Mungkin di dunia kegelapan kita bisa tahu siapa junjungan tantra sebenarnya. Mirnawati, cepat kamu bacakan kitab itu. Baik, baca. Arwah kegelapan, junjungan para iblis. Bukalah pintu kegelapan. Hantarkan kami ke alam kegelapan. Bajak Putra. Angin apa ini Bajak Putra? Bagaimana ini Bajak Putra? Berpegangan Biu. Tempat apa ini? Hidup yang mulia, hidup yang mulia, hidup yang mulia, Yang mulia. hidup yang mulia, hidup yang mulia, hidup yang mulia, hidup yang mulia. Bajak Putra, kamu mau kemana? Bajak Putra. Hidup yang mulia, 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 hidup yang mulia. Siapa dia? Kenapa semua orang menyembah padanya? Apa mungkin dia junjungan tantra? Aku terima sembah kalian. Rupanya aku kedatangan tamu tak diundang. Siapa kalian? Beraninya kalian datang ke tempatku tanpa aku undang. Aku adalah Bajak Putra. Aku kemari untuk bertemu dengan junjungan tantra. Junjungan Tantra? Aku Pawana junjungan dunia kegelapan. Kalau kalian datang ke tempat ini mencari junjungan Tantra, akulah orangnya. Sembah kami yang mulia. Aku terima sembah kalian. Lalu untuk apa kalian datang mencariku? Kami datang kemari untuk menyerahkan hidup kami. Kami siap menerima perintahmu yang mulia. Kalian ini menjadi budakku. Untuk menjadi budakku bukanlah hal yang mudah. Aku paling tidak suka dihianati. Karena itu sebelum kalian menjadi budakku, kalian harus buktikan kesetiaan kalian padaku. Baiklah yang mulia. Aku siap melakukannya. Kami siap melakukan apapun yang mulia. Siapapun yang berani menginjakkan kaki di tempatku, pilihannya hanya dua: pergi dengan selamat atau mati di sini. Tidak. Aku belum mau mati. Kalau begitu kalian harus mengalahkan anak buahku dahulu. Kalau kalian menang, kalian bisa kembali ke dunia kalian dengan selamat. Tidak. Kami bukan untuk mencari musuh ke sini. Tapi kami ke sini untuk menjadi pengikutmu. Benar. Kami siap untuk menjadi pengikutmu, Pawana. Terimalah kami. Bukankah tidak ada gunanya jika kamu menjadikan kami musuh? Percayalah, kami semua bisa diandalkan. Iya. Kami sangat bisa dihandalkan. Aku bukan sembarang orang yang bisa dengan mudah menerima orang. Apalagi kalian yang baru kenal.
Kepercayaan itu mahal harganya. Tapi kami sangat bisa dipercaya. Kalau kalian memang bertekad menjadi pengikutku, aku akan menerima kalian. Terima kasih. Terima kasih. Tapi seperti yang sudah aku katakan, aku tidak mudah percaya pada orang. Aku paling tidak suka dikhianati, apalagi dikhianati surut seperti kalian. Kami berjanji tidak akan mengkhianatimu yang mulia. Aku tidak bisa memegang janji manusia yang banyak ingkarnya. Tapi aku punya cara sendiri untuk membuktikan kesetiaan kalian. Kalian semua harus meminum ramuan darah Pancasona. Darah itu akan membuat darah kalian menjadi biru. Darah biru itu bisa memakan tubuh kalian sendiri jika nanti kalian berkhianat. Jadi aku ingatkan sekali lagi, jangan coba-coba berkhianat jika kalian sudah menjadi pengikutku. Bagaimana? Kalian siap? Kami siap yang mulia. Iya, kami siap. Kami siap. Kalau kalian siap, mari ikut denganku. Sekarang ambillah minuman ini dan minum sampai habis. Jangan sampai ada satu tetes pun tersisa di gelasnya. Cepat! Kecuali kalian tidak ingin menjadi pengikutku. Baiklah Tuan. Iya, ya. Bajang Putra. Ah! Ah! Sekarang kalian sudah kuangkat menjadi pengikutku. Kalian harus patuh pada perintahku. Nolak berarti mati. Iya yang mulia. Aku patuh dan taat. Tunduk atas perintah. Bagus. Sekarang kalian boleh kembali ke dunia kalian. Tapi ingat, sekali tidak ada pengkhianatan, atau kalian akan menanggung sendiri akibatnya. Maaf Tuan, kalau aku sudah lancar. Kami bertiga sudah menunjukkan kesetiaan kami pada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menunjukkan wajah Tuhan pada kami? Jika waktunya sudah tiba, kalian akan tahu siapa aku. Sekarang kita memiliki pawan. Jadi kita tidak perlu tunduk lagi pada Tantra. Iya Bajang Putra, kamu benar. Sekarang Tantra sudah tidak ada apa-apanya dengan Pawan. Dan Tantra tidak bisa semaunya menyuruh kita. Tapi kita harus tetap hati-hati menghadapi Tantra. Karena Tantra masih memiliki guru India itu. Kenapa kita mesti takut pada guru India? Tantra saja bisa mengalahkannya. Apalagi kita bertiga. Iya Visya, Bajang Putra benar. Tantra sudah tidak punya apa-apa lagi. Ya sudah kalau begitu. Lebih baik kita istirahat saja dulu.
Biung sudah lelah. Kita membahas masalah Tantra besok saja. Iya, Bisya. Kamu benar. Aku juga sangat lelah setelah minuman ramuan itu. Ayo kita ke gua. Apa kabar Mirnawati? Bajang Putra. Tantra, untuk apa kamu kesini? Justru aku yang bertanya padamu. Kenapa kamu tidak pernah hadir di hadapan? Dan kamu Bajang Putra. Kenapa? Kamu lari dariku. Kalau memang kamu pintar, seharusnya kamu tahu apa alasannya putraku meninggalkanmu. Karena guru India itu. Bukankah dia sudah mengajakmu untuk kesini? Dan kamu malah menolaknya. Tentu saja aku menolaknya. Aku hanya ingin tinggal di Istana Manguntung, bukan di istana lain. Cukup, Bajang Putra. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya kepada Tantra. Benar, Bajang Putra. Tantra juga tidak peduli sama pada kita. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Buktinya, dia lebih memilih guru India itu dibandingkan kita. Sudahlah, kalian memang banyak omong. Itu sama saja kalian menantangku, menolakku, mengkhianatiku. Dari mana kalian dapat kekuatan baru? Itu bukan urusan kamu. Yang terpenting, kamu tidak bisa membunuhku. Justru kamu yang akan mati di tanganku. Jangan senang dulu. Aku masih tidak terkalahkan. Ampun yang mulia Pawara. Apa yang kalian lakukan pada junjunganku? Tantra. Sekarang mereka semua adalah pengikutku. Untuk itu, kenapa aku datang ke sini? Untuk mencegah terjadinya perpecahan antara kalian. Tapi mereka mengkhianatiku. Aku tidak peduli kau ada urusan apa dengan mereka. Satu harus kau ingat. Siapa saja yang berani mengganggu pengikutku akan aku bunuh. Ampun yang mulia. Sebelumnya, kami bertiga minta maaf. Ini di luar urusan kamu. Itu bukan urusanku. Jika ada antara kalian ada yang saling membunuh, kalian semua akan aku bunuh juga. Aku minta sekarang, kalian berdua tidak usah bertarung lagi. Atau kalian semua yang akan aku habisi. Dan satu hal lagi, di antara kalian tidak ada yang boleh saling menghalangi satu sama lain. Bella!
Tantra. Hamba paham yang mulia. Untuk itu, berhati-hatilah kalian. Karena aku bisa datang kapan saja. Urusan kita belum selesai. Benar, Tante. Kita tunggu waktunya saja. Kapan kita selesai? Untuk sementara, urusan Tantra sudah selesai. Sebaiknya sekarang kita pikir bagaimana cara menyerang Manguntu. Bajang Putra, kamu jangan terburu-buru menyerang Manguntu. Nisha, ada apa dengan kamu? Apa yang kamu khawatirkan? Benar, Biung. Sebenarnya apa yang Biung takutkan? Kita sekarang sudah menjadi kuat. Dan kita tidak mungkin dikalahkan oleh Kamandanu. Apa jangan-jangan kamu masih mencintai Kamandanu, Nisha? Biung jangan gila. Kita sudah berjalan sejauh ini. Kita tidak mungkin kembali ke Manguntu dan bersekutu dengan Kamandanu. Biung harus tetap bersamaku. Anakku, Biung. Iya, Bajang Putra. Biung akan selalu mendukungmu. Meski apa, Biung? Cepat katakan. Meski Biung kamu masih mencintai Kamandanu. Tidak. Biung katakan kalau itu tidak benar, Biung. Kalau Biung tidak mencintai Kamandanu. Ayo katakan kalau Biung membenci Kamandanu. Ayo, Biung. Biung. Bajang Putra, tunggu. Aku tidak akan membiarkan Biungku mencintai Kamandanu. Buat apa Biungku mencintai Kamandanu sementara Kamandanu tidak mempedulikan Biung? Bajang Putra, tolong kamu mengerti. Kita sama-sama wanita. Aku dan Biungmu mempunyai hati. Aku pernah mencintai Hanggareksa. Cinta aku juga bertepuk sebelah tangan kepada Hanggareksa. Dan sampai sekarang pun, aku masih sangat mencintai Kakang Hanggareksa. Oh jagat Dewa Batara, apa yang terjadi padaku? Bertahun-tahun aku melupakan Kamandanu. Tapi kenapa sampai saat ini aku tidak bisa melihat seseorang menyakiti Kamandanu? Padahal Kamandanu itu bukan siapa-siapa untukku. Tidak. Aku tidak boleh menangis untuk seseorang seperti Kamandanu. Karena sekarang hidupku hanya untuk putraku Bajang Putra. Maafkan aku, Biung. Aku sudah seharusnya membentak Biung. Tidak, Bajang. Lupakanlah masalah yang tadi. Kalau memang Biung memintaku untuk menunda penyerangan Manguntu, aku akan menundanya demi Biung. Tidak, Bajang Putra. Cepat atau lambat, kamu harus segera memimpin Manguntu.
lebih cepat akan lebih baik. Dan Biung akan selalu mendukungmu, nak. Jadi sekarang Biung merestuiku untuk menyerang Manguntur. Terima kasih Biung. Ini aku bagikan kalian semua keping emas. Tapi kalian semua harus berjanji untuk membantuku menguasai istana Manguntur. Baiklah. Urusan perang sudah jadi pekerjaan kamu. Bagus. Nanti kalau aku berhasil menguasai istana Manguntur, aku akan bagikan lebih banyak lagi keping emas. Baik, aku akan yakinkan kamu kalau Manguntur pasti akan jatuh di tanganmu. Bagaimana Kanjeng Gusti? Apa kita langsung serang mereka? Tidak. Aku ingin kacaukan mereka terlebih dahulu. Prajurit, cepat serang mereka dengan panah. Baik, kan? Baik, kita pacu ke mana dulu. Prajurit, mundur! Kanjeng! Ampun Kanjeng Gusti, ada apa? Bajang Putra ada pasukannya datang menyerang. Kami dibuat kocar-kacir. Bajang Putra. Prajurit, urus mereka semua yang terluka. Baik. Hadapi aku, Bajang Putra. Memang kamu yang menjadi tujuan Kamandanu. Kamu ingin membunuhku? Silakan. Prajurit, serang!
Ternyata hanya begitu kemampuanmu, Kamandanu. Cepat bangun, pengecut! Tidak banyak. Lebih baik aku mati daripada harus lari dari medan pertempuran. Aku bisa saja menghabisimu, Kamandanu. Tapi aku masih berbaik hati dan mau memaafkanmu. Lebih baik sekarang kamu pergi sebelum aku berubah pikiran. Sejarah akan mencatat Arya Kamandanu ternyata seorang laki-laki pengecut yang kabur di medan pertempuran. Dengar, Bajang Putra. Aku tidak akan pernah pergi dari sini. Lihat! Bajang Putra, hentikan! Bajang, turunkan tanganmu. Komandan, cepat pergi. Aku tidak mau melihat putraku membunuhmu. Tidak bisa. Aku tidak akan pergi dari sini. Akan aku pertaruhkan nyawaku demi istana Manguntuan. Kurang ajar kamu, Komandan. Kamu sudah mau mati masih sangat sombong. Prajurit, cepat bawa dia. Mulai sekarang, akulah penguasa di Manguntuan. Aku akan menjalankan pemerintahan ini dengan tangan besi. Bagi siapa saja yang melawanku, dia akan menjadi musuhku. Dan bagi semua orang yang menjadi musuhku, dia harus siap mati. Kalian mengerti? Kalian mengerti? Bagus. Kalian memang harus patuh padaku. Sekarang kalian boleh bubar. Bajang Putra, aku mengucapkan selamat kepada kamu. Tujuan kamu sekarang tercapai. Terima kasih, Mirnawati. Dan juga aku berterima kasih kepadamu, Bida. Karena kamu telah membantuku. Sama-sama, anak. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke dalam. Kita rayakan kemenangan kita. Buang aja ke jurang. Baik. Pasti sudah mati. Ayo. Ayo.
Jagadewa Batara, kenapa perasaanku tidak enak? Sepertinya terjadi sesuatu pada kedua putraku. Arya Dwi Pangga, sekarang dia menjadi buronan di Kadipaten Pati dan Manguntur. Apa terjadi sesuatu pada dia? Aku harus temui Arya Kamandanu. Jagadewa Batara, lindungilah kedua putraku. Pangga. Bopo. Bopo Laga, kamu baik-baik saja, ya? Dimas. Ada apa, Dimas? Seperti terjadi sesuatu. Kakang, tiba-tiba saja perasaanku tidak enak. Sepertinya sudah terjadi sesuatu. Dwi Pangga, kalau kamu baik-baik saja, berarti sudah terjadi sesuatu pada Dimas kamu. Bopo harus memastikan keadaannya, Ger. Bopo, tunggu dulu. Untuk apa Bopo mengkhawatirkan dia? Kamandanu adalah adik yang tidak tahu diri. Angku tidak peduli walaupun kakaknya sedang dalam kesusahan. Aku yakin orang Angku itu sekarang bisa mengurusi dirinya sendiri. Tidak, Ger. Biar bagaimanapun, dia juga putra Bopo. Dimas, apa yang dikatakan Bopomu itu benar. Arya Kamandanu itulah adik. Kamu tidak boleh seperti itu. Baiklah Dimas, kalau begitu kami akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Palastri. Palastri? Iya. Istriku menghilang, Bopo. Jagadewa Batara, semoga saja kamu secepatnya menemukan Palastri, Ger. Baiklah Dimas, kami pamit dulu. Iya Kakang, berhati-hatilah. Tuan dilarang masuk ke Kadipaten ini. Sekarang pergilah. Beri aku jalan. Aku ingin bertemu dengan putraku Arya Kamandanu. Apa-apaan ini? Lebih baik Tuan pergi. Saat ini, akulah Temenggung di Manguntur. Lalu di mana putraku Arya Kamandanu? Kamu masih menanyakan di mana keberadaan Arya Kamandanu?
dia sudah mati. Itu tidak mungkin. Prajurit, cepat seret dia pergi dari sini. Berdebah kamu Bajang Putra. Kamu akan terima pembalasannya. Sepertinya aku kenal sabuk ini. Ya, ini sabuk milik Kamandanu. Kenapa ada di sini? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Aku harus mencarinya. Tolong! 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 Suara Kamandanu. Tolong! Ya, pasti dia ada di sini. Kamandanu! Di mana kamu? Tolong! Kamandanu! Bertahanlah! Bertahanlah. Kamandanu, apa yang sudah terjadi? Kanjeng, Bajang Putra menyerangku. Dan dia mengambil alih Manguntu. Putra lagi. Tak ngajar ya. Gusti Jagadewatara, bertahanlah. Ayo, aku akan mengeluarkan kamu dari sini. Ayo kemana dulu?
Kamandanu. Pertama. Kakang, apa yang terjadi? Ada apa dengan Kamandanu? Aku menemukan Kamandanu terjatuh di jurang. Kenapa Kamandanu bisa ada di jurang, Kakang? Siapa yang mencelakai Kamandanu? Ceritanya panjang, Patmi. Sekarang lebih baik aku minta tolong kepadamu. Jaga Kamandanu. Aku akan pergi ke tabib sebelum semuanya terlambat. Baik, Kakang. Cepatlah pergi cari tabib. Verendra, bantu biungmu untuk menjaga Kamandanu, ya. Hati-hati, Kakang. Kamandanu, cobaan tidak pernah berhenti menghampirimu. Kapan kita semua bisa hidup tenang? Kamandanu, bertahanlah. Sebentar lagi tabib akan datang. Kau harus kuat, Kamandanu. Kamandanu. Oh, Gusti Dewata. Tolong lindungi Kamandanu. Aku mohon. Maaf, Kisana. Apa Kisana melihat Gusti Kamandanu melintas di sekitar sini? Maaf, Kisana. Apa Kisana melihat Kanjeng Gusti Kamandanu? Tidak tahu, Tuhan. Terima kasih. Kamandanu, kamu ada di mana, Ger? Siapa ke sana? Maaf, tadi Gusti. Tapi aku sengaja datang kemari memerlukan bantuan tadi. Apa yang bisa saya bantu, Kanjeng? Tapi keadaan Kamandanu sekarang sudah kritis. Kita tidak punya waktu banyak. Sekarang cepat persiapkan barang-barang tadi. Baik, Kanjeng. Oh, Dewata. Kenapa Kakang Respati masih saja belum datang? Tabib, ayo cepat Tabib. Selamatkan Kamandanu. Baik. Tolong ambilkan air segar. Baik. Tabib, bagaimana keadaan Kamandanu? Lukanya cukup memprihatinkan. Tapi dia masih bisa disembuhkan, kan? Semoga saja. Kita berdoa pada Sang Yang Widi untuk kesembuhan Arya Kamandanu. Lantas, kira-kira kapan Kamandanu bisa siuman? Maaf, Kanjeng. Saya tidak tahu. Apakah Arya Kamandanu masih bisa sadar atau tidak? Separah itukah? Benar. Dari luka tubuh Arya Kamandanu, sepertinya Arya Kamandanu kena pukulan orang yang sakti. Pasti ini semua ulah tantra. Aku juga berpikir ini perbuatan tantra, Kakang. Ini tidak bisa dibiarkan. Selama tantra masih hidup, pasti akan banyak jatuh korban. Lalu bagaimana dengan Kamandanu? Apa kita akan menunggunya sampai Kamandanu sadar? Tapi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Cepat, beritahu kepadaku. Aku akan melakukannya, apapun juga itu. Dari ramuan yang sangat mujarab sudah aku berikan kepada Arya Kamandanu. Tapi, apalagi, mana mungkin Arya Kamandanu bisa aku sadarkan? Kakang pasti sedih memikirkan Kamandanu. Aku juga sedih, Kakang. Belum habis aku berpikir mengenai Narati.
Sekarang, Kekasih Nyai Rati sedang menerima cobaan yang begitu hebat. Kita harus yakin kalau Kamandanu pasti sembuh. Kamu benar, Padmini. Gusti Dewata Maha Pemurah. Mudah-mudahan Kamandanu diberi kekuatan untuk semua ini. Kakang, ada baiknya kalau kakang memberitahu keadaan Kamandanu pada keluarganya. Aku rasa keluarganya belum tahu keadaan Kamandanu. Kamu benar. Aku harus bertemu Paman Hanggareksa untuk memberitahukan hal ini. Siapa orang itu? Sepertinya dia mencurigakan. Jangan-jangan. Ya! Hai! Paman, hentikan. Ini aku harus mati. Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Aku sengaja datang kemari. Aku melihat rumah ini sepi sekali. Aku khawatir terjadi sesuatu di sini, Paman. Hamba tahu Kanjengnya menjadi buronan tantra. Kenapa Kanjeng ke sini? Kanjeng bisa ketahuan. Paman, ada sesuatu yang penting yang Paman harus tahu. Apa? Waktu kita tidak banyak, Paman. Paman, sekarang ikut aku. Kamandanu. Kamandanu. Bangun, Ger. Ini Bopo, Ger. Kanjeng, apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan Kamandanu? Tolonglah, Kanjeng. Lebih baik sekarang kita berpasrah kepada Sang Hyang Widi, Paman. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tidak, Kanjeng. Kamandanu tidak boleh mati. Hamba tidak ingin kehilangan Kamandanu, Kanjeng. Tolonglah, Kanjeng. Kamandanu, bangun, Ger. Aku sudah melakukan semua kemampuanku, Paman. Tapi hasilnya sia-sia. Aku merasa tidak berguna. Dewata Agung, hamba mohon petunjukmu untuk menyelamatkan putra hamba. Hamba tidak ingin kehilangan putra hamba. Tolonglah Dewata Agung. Mustika Ular. Itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Kamandanu. Paman, Kanjeng, hamba yakin Kamandanu masih bisa diselamatkan, Kanjeng. Tapi bagaimana caranya, Paman? Mustika Ular. Hamba harus menemui Mandakini untuk minta bantuan. Dengan mustika ular itu, Kamandanu bisa disembuhkan. Paman benar. Kenapa aku tidak bisa mengingatkan itu? Hamba pergi dulu, Kanjeng, untuk menemui Mandakini. Kita pergi sama-sama, Paman. Ampun Kanjeng Putri dan Biakta. Ada apa prajurit? Ada Kanjeng Raspati dan Hanggareksa ingin bertemu dengan Kanjeng Putri. Baiklah, aku akan menemui mereka. Ayo. Kanjeng Raspati, Paman Hanggareksa. Segala kalian datang. Tolong aku, Mandakini. Ada apa ini, Paman? Kamandanu sedang terluka parah karena Bajang Putra. Dia sekarat. Kamandanu sekarat? Benar, Biakta. Hanya mustika ular yang bisa menyembuhkan Kamandanu. Tolong aku, Mandakini. Baiklah, Paman. Ayo kita segera pergi ke sana. Terima kasih, Mandakini.
Iya, Paman. Kanjeng Adipati, Paman Hanggareksa. Segala kami datang. Tolong aku Mandakini. Ada apa ini, Paman? Kamandanu sedang terluka parah karena Bajang Putra. Dia sekarat. Kamandanu sekarat. Benar, Biakta. Hanya mustika ular yang bisa menyembuhkan Kamandanu. Tolong aku Mandakini. Baiklah, Paman. Ayo kita segera pergi ke sana. Terima kasih Mandakini. Iya, Paman. Kamu tidak apa-apa? Tidak, Kak. Kamandanu. Sadarlah, Nger. Bangunlah, Nger. Jagadewa Batara. Gusti Jagadewa Batara. Terima kasih sudah menyembuhkan putra hamba. Terima kasih Mandakini. Iya, Paman. Aku hanya membantu sebisaku. Akhirnya aku bisa menguasai Manguntur. Sekarang Manguntur ada di genggamanku. Bajang Putra, aku mengucapkan selamat atas kemenangan kamu. Aku belum sepenuhnya menang, Nirnawati. Masih ada yang aku inginkan, yaitu Kurawa. Apa maksudnya, Bajang Putra? Aku harus menguasai istana Kurawan. Kurawan harus ada di genggamanku. Biung tidak setuju. Kamu jangan serakah, Bajang. Kita sudah mendapatkan Manguntur dan Biung rasa ini semua sudah cukup. Tidak, Biung. Kali ini Biung harus menuruti keinginanku. Aku sependapat dengan Bajang Putra. Bajang Putra, memang kamu harus merebut Kurawan dari tangan Guru Naga. Putraku, kamu harus ingat apa yang dikatakan oleh yang mulia Pawan. Dia bilang, kita tidak boleh memiliki permusuhan dengan Tantra. Tidak, Biung. Aku merebutnya dari tangan Guru Naga, bukan dari tangan Tantra. Jadi kita sama sekali tidak melanggar peraturan yang maha kuasa Pawan. Tapi Bajang Putra... Tidak, Biung. Kali ini Biung jangan ikut campur urusanku. Biung hanya boleh mendukungku dari belakang. Ada tugas untukmu. Aku memintamu untuk mengacau di Kurawa. Bagus. Cepatlah pergi.
Supli. Pijitnya kencang dikit dong. Bawel lama rasa. Ini udah kenceng nih, apa mau diinjek-injek? Nah, itu dong baru terasa. Ntar gantian ya. Bang. Bener nih, jangan tenang-tenang aja. Ya. Jo, keliling yuk. Ah, tar dulu Kang. Manggung nih, lagi enak. Sek, kamu mau nakut-nakut aku ya? Sek, nggak takut. Sek, gua nggak takut. Kamu juga kenapa? Mau nakut-nakut aku? Aku nggak takut. Kamu nggak bergerak. Oh, dasar sontoloyo orang enggak. Takut semuanya. Kenapa tiba-tiba aku jadi merinding ya? Setan! Itu dia setan jadi-jadiannya. Ayo kita tangkap. Ayo. Itu, dia di sana setan dah. Siapa yang berani membuat kekacauan di wilayah? Ampun Kanjeng Gusti, pengacau itu dalam wujud jasad penasaran, seperti mayat yang diawetkan. Aja ini. Maksud kamu pengacau mumi. Benar Kanjeng. Kurang aja. Mumi bisa bikin kacau Kurawan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menangkap mumi itu. Aja ini. Aku ikut menangkapnya. Kamu tenang saja. Ini urusan. Ini masalah kecil. Aja ini.
Tidak bisa. Sekarang aku adalah penguasa Kurawan. Siapapun yang mau mengacau daerah kekuasaanku, aku harus menangkapnya. Nah, terserah kamu saja. Ayo pergi. Aja ini. Prajurit, mana pengacau itu? Aja ini. Mana bumi yang kau ceritakan itu, prajurit? Mungkin bumi itu sudah kembali ke tempatnya. Kenapa desa ini sepertinya sepi sekali? Pasti para penduduk takut dan bersembunyi di rumahnya. Kalau begitu kita kembali saja ke istana. Nanti kita datang lagi kalau bumi itu sudah muncul. Tunggu sebentar, Tantra. Aja nehi. Ini kain bumi itu. Aku bisa mencium baunya dari jasad yang dikendalikan seseorang. Siapa yang sudah mengendalikan bumi ini? Aja ini. Itu juga jadi pertanyaan yang sama untukku. Kalau begitu, kita harus segera menemukan orang yang mengendalikan bumi itu. Aku akan membunuhnya. Aku masih tidak percaya. Bagaimana bisa Bajang Putra menduduki Manguntur lagi? Aku juga berpikir sama, Kakang. Iya, aku juga berpikir ada orang lain yang membantu Bajang Putra. Benar, Manakini. Dia memang dibantu oleh Wisya dan Mirnawati. Tapi Wisya bukan orang sakti. Mirnawati juga pasti bisa kita kalahkan. Aku rasa ada yang membantu Bajang Putra selain Wisya dan Mirnawati. Maksud Kanjeng Tantra? Iya, bisa jadi. Dan sepertinya orang itu lebih sakti dari Tantra. Lalu apa rencanamu, Kamandanu? Aku harus berjuang merebut kembali istana Manguntur dari Bajang Putra. Aku setuju dan aku ada di pihakmu. Iya, aku juga akan ikut membantu Kanjeng Gusti Kamandanu untuk merebut Manguntur. Kita semua mendukung perjuanganmu, Kamandanu. Tapi kita harus tetap hati-hati. Benar. Kita memang harus lebih berhati-hati. Bajang Putra sekarang lebih sakti daripada yang dulu. Kekuatannya sangat dahsyat. Aku saja bertanya-tanya, dari mana kekuatan itu hingga aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu tahu nggak? Semenjak Manguntur dipimpin oleh Bajang Putra, kedamaian sama sekali tidak ada lagi. Kita tidak bisa menikmati hidup. Yang ada hanya rasa benci dan dendam, perang dan kekuasaan. Benar. Aku jadi teringat sama Kanjeng Kepewinarang. Dia seorang pemimpin yang bijaksana. Tidak perlu jauh-jauh. Di tangan Kanjeng Gusti Kepewinarang dan di tangan Kanjeng Gusti Kamandanu, Manguntur hidup damai, makmur dan sejahtera. Kanjeng Kamandanu seorang pemimpin yang bijaksana. Tidak seperti sekarang ini. Hanya memikirkan ke diri sendiri, tanpa memikirkan rakyat sedikit pun. Benar. Tutup mulutmu, prajurit busuk. Ampun,
Lancang sekali kalian membicarakanku di belakang. Dia tidak pantas diampuni. Kalian harus dihukum gantung. Ampun, Kanjeng. Prajurit, cepat tangkap kedua prajurit tidak berguna ini. Baik, Kanjeng. Baik, Kanjeng. Ampun, ayo, Kanjeng. Ayo, ampun. Tutup mulutmu, prajurit busuk. Ampun, Kanjeng. Lancang sekali kalian membicarakanku di belakang. Dia tidak pantas diampuni. Kalian harus dihukum gantung. Ampun, Kanjeng. Prajurit, cepat tangkap kedua prajurit tidak berguna ini. Baik, Kanjeng. Baik, Kanjeng. Ampun, ayo, Kanjeng. Ayo, ampun. Ampun. Tolong, maafkan. Aku bersalah. Maafkan aku. Aku hanya bersalah. Aku bersalah, ampuni aku. Kanjeng Bajang yang paling hebat. Hidup Kanjeng Bajang! Hidup Kanjeng Bajang! Semua itu tidak akan merubah keputusan Kanjeng Bajang. Kalian tetap akan dihukum mati. Hasilkan dia. Ampun. Ampun. Kenapa alam ini begitu sunyi? Diam. Langit di atas Kurawan dan Manguntur seperti sedang menangis. Burung-burung berterbangan. Ini tidak biasanya. Apakah bertanda gunung itu akan meletus? Tapi tidak mungkin, karena gunung itu sudah ribuan tahun tidak meletus. Tapi apakah ini... Kalian menyebar, cari Kamandanu sampai dapat. Aku yakin pasti Kamandanu ada di sekitar sini. Baik. Apakah kamu merasakan sesuatu? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Kanjeng. Jangan bohong. Cepat katakan apa yang kalian bicarakan. Hormat hamba, Kanjeng. Hamba merasakan ada getaran seperti ada gempa. Gempa bumi. Setiap Bajang Buta melangkah, pasti bumi ini akan bergetar. Cepat lanjutkan pencarian kalian. Jangan banyak alasan. Baik, Kanjeng. Boneka ini, kalau sudah jadi, pasti aku yakin. Begitu boneka ini jadi, Virendra pasti akan senang sekali. Karena dia punya mainan baru. Aku berpikir, ini bukan tempat yang aman. Hutan ini masih banyak binatang buas, Kanjeng. Terlebih lagi untuk Pangeran Virendra, Kanjeng Putri Padmini. Benar. Mereka harus tinggal di tempat yang terlindungi, bukan seperti ini. Benar, aku setuju dengan Kamandanu dan Paman Nagareksa. Tapi, kira-kira di mana? Tempat yang aman.
untuk istri dan anakku. Bagaimana kalau di Goa Ular saja? Karena aku sangat yakin Goa Ular itu adalah tempat yang sangat aman. Karena Bajang Putra tidak bisa masuk ke sana. Iya, aku setuju. Mereka semua memang harus tinggal di dalam goa. Sementara kita harus menyusun rencana untuk menghadapi Bajang Putra. Kamandanu benar. Kita tidak bisa mendiamkan Bajang Putra. Kita harus menyusun rencana untuk menyerang Bajang Putra. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengantarkan Padmini dan juga Verendra ke Goa Ular begitu matahari pagi terbit. Kenapa tidak sekarang saja? Kita bisa menyusun rencana. Setelah itu, kita bisa ke kampung-kampung untuk minta bantuan menyusun rencana baru. Benar sekali. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengantarkannya sekarang juga. Kenapa kalian berhenti? Ampun Kanjeng, sepertinya hamba kembali merasakan getaran. Sekali lagi kamu bicara seperti itu, aku akan bunuhmu. Maaf Kanjeng, kalau hamba lancang. Sepertinya kami juga merasakan adanya getaran. Baik. Siapa yang merasakan gempa? Cepat maju ke depan.